Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Materi dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam salam semangat sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 11 Desember tahun 2023, hari biasa pekan kedua Advent. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, semoga doa permohonan kami naik ke hadirat-Mu. Perkenankanlah kami mengabdi padamu dengan hati tulus ikhlas, agar kami layak menyambut misteri penjelmaan Putra-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 5 ayat 17 sampai dengan 26. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atap rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, peristiwa tentang disembuhkannya seorang yang lumpuh yang dihadapkan kepada Tuhan Yesus lewat atap yang dibongkar, sehingga lalu Tuhan Yesus menyaksikan betapa perjuangannya sungguh-sungguh luar biasa dari orang-orang yang percaya kepadanya bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan si lumpuh sehingga harus sampai membongkar atap, adalah bukti bahwa Allah memberikan pertolongan. Hanya pertolongan itu tidak serta-merta begitu saja diberikan tanpa harus ditanggapi oleh manusia. Iman yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah bagaimana manusia percaya akan pertolongan Tuhan dan bergerak menuju kepada pertolongan itu dengan berjuang dan berusaha. Maka dengan memiliki iman yang diwujudkan dalam perjuangan hidup ini untuk meraih kebaikan akan memunculkan mukjizat. Namun bagi mereka yang menutup hatinya, yang bahkan lalu memprotes bahwa Allah hadir di tengah-tengah umatnya karena pikirannya terlalu sempit dengan ajaran-ajaran yang mereka terima, justru tidak membawa mereka sampai pada iman yang benar. Dicontohkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang justru malah mempertanyakan sikap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebenarnya hendak menyembuhkan orang yang sakit lumpuh dan juga orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat yang secara iman lumpuh. Dengan apa? Dengan mengatakan bahwa Anak Manusia datang ke dunia juga berkuasa mengampuni dosa. Artinya kuasa mengampuni dosa adalah menuntun manusia kepada keselamatan. Semoga kita tidak menutup diri, tidak dibutakan oleh ajaran-ajaran yang membuat kita tidak bisa beriman dengan benar, tetapi membuka hati kita seluas-luasnya akan panggilan Tuhan, akan ajakannya kepada keselamatan, yakni dengan mengupayakan kebaikan, kebenaran, keselamatan bagi siapapun juga selama kita hidup. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan banyak segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk teguh beriman menuju kepada Yesus yang berkuasa mengampuni dosa, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.